Halo rakyat YouTube, terima kasih telah mengklik video ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Cheerleader. Film ini bergenre romantis yang disutradarai oleh Stephen Daldry. Film tersebut menceritakan seorang bocil yang suka kepada wanita yang usianya jauh di atas dia. Kalau kalian penasaran dengan alur ceritanya, tonton video ini sampai habis. Ya udah, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Scene dimulai dengan memperlihatkan pria yang sedang duduk di dalam kereta. Pria ini bernama Michael, sekaligus peran utama dalam film ini. Kemudian si Michael ini turun dari kereta dengan kondisinya yang lagi sakit. Ketika dia sedang berjalan kaki menuju rumahnya, tiba-tiba dia muntah dan dia duduk di salah satu gedung pinggir jalan. Ketika dia sedang duduk, ada wanita yang menolongnya. Wanita tersebut bernama Hana, sekaligus peran utama juga di film ini. Kemudian Hana ini ingin mengantarkan Michael pulang ke rumahnya. Namun di sini Michael bilang kalau dia sudah mendingan dan mengucapkan terima kasih pada Hana. Hana menjawab selamat tinggal, jaga dirimu. Sesampainya di rumah Michael, orang tuanya langsung memanggil dokter untuk memeriksa Michael. Dokter tersebut berkata bahwa Michael ini demam bintik merah dan harus beristirahat beberapa bulan. Setelah beberapa bulan berlalu, terlihat Michael ini sudah sehat dan dia berkata kepada ibunya bahwa ketika dia sakit, ada wanita yang menolongnya. Ibunya menjawab, kau punya alamatnya? Michael bilang, iya. Kemudian scene berpindah. Terlihat Michael pergi ke tempat yang waktu itu dia ditolong oleh Hana sambil membawa bunga. Sampailah Michael di apartemennya si Hana. Tanpa pikir panjang dia langsung masuk aja ke dalam apartemen Hana. Ya maklumin aja lah ya, namanya juga bocil gitu main masuk-masuk aja. Terlihat si Hana sedang mensetrika pakaiannya. Kemudian Michael berkata, aku membawa bunga ini untuk berterima kasih. Hana menjawab, letakkan di sana. Seperti pada umumnya mereka berdua basa-basi, nanyain kabar dan lain-lain. Ketika Michael ingin pulang, Hana bilang tunggu. Kita keluar bareng saja karena aku sekalian berangkat kerja. Si Hana ini bekerja di kereta sebagai kondektur. Dan si Hana menyuruh Michael menunggu di lorong apartemen saja karena dia ingin ganti pakaian. Bukannya nunggu di lorong, si Michael ini malah nunggu di depan pintu sambil ngintipin Hana ganti baju. Bocil ini dilihat-lihat sangean juga. Ketika sedang asik ngintipin Hana, ternyata Hana sadar kalau Michael sedang mengintipnya. Michael pun panik, dia langsung buru-buru pergi ke lorong apartemen. Scene berpindah, terlihat Hana yang sedang bekerja dan ternyata si Hana ini diikutin sama Michael. Kemudian si Michael mendatangi apartemen Hana dan dia melihat si Hana sedang naik tangga menuju apartemennya. Kemudian Hana kaget dengan adanya si Michael ini. Hana pun menyuruh Michael untuk mengambil batu di bawah. Tanpa pikir panjang, Michael langsung menuruti perintah Hana. Setelah mengambil batu, wajahnya si Michael ini hitam terkena uap dari batu tersebut. Hana pun tertawa melihat wajah si Michael. Lalu Hana menyuruh Michael untuk mandi di apartemennya sebelum pulang. Hana pun memberikan Michael handuk. Dan ternyata si Hana ini sudah melepas semua pakaiannya. Kemudian mereka berdua enak-enak. Scene berpindah ke sekolah Michael, yang mana terlihat dia pulang sekolah. Si Michael ini pulang sekolah bukannya ke rumah, malah dia langsung menuju ke apartemennya si Hana. Bocil satu ini ketagihan sih kalau saya lihat, dikasih jatah sekali, pengen terus. Sesampainya di apartemen Hana, Michael langsung membuka semua pakaiannya. Bocil udah gak sabaran nih. Mereka berdua pun enak-enak lagi. Oke, lanjut. Scene berpindah ke sekolah Michael lagi. Seperti biasa, setelah pulang sekolah, Michael ke apartemen Hana lalu enak-enak. Ya, keseharian si Michael ini begitu-begitu aja. Pulang sekolah ke apartemennya Hana, gituan lagi. Setelah enak-enak, Michael memberikan sebuah buku untuk Hana baca. Lalu Hana menjawab, aku lebih memilih mendengarkanmu. Informasi aja si Hana ini tidak bisa membaca, makanya dia jawab begitu. Michael pun membacakan buku tersebut. Keesokan harinya Hana bilang kepada Michael, bacakan buku dulu untukku, setelah itu kita bercinta. Nah, jadi si Michael ini kalau mau bercinta sama Hana, dia harus bacain buku terlebih dahulu, baru bercinta. Setelah membaca, Michael mengajak Hana untuk jalan-jalan liburan bersepeda selama 2 hari. Dan Hana pun mengiyakan ajakan si Michael. Lalu mereka lanjut enak-enak. Kemudian terlihat mereka berdua sedang jalan-jalan menggunakan sepeda dan singgah di tempat makan. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan dan kembali singgah di sungai. Si Hana berenang sedangkan Michael menulis puisi untuk Hana. Beberapa tahun kemudian, terlihat si Michael sudah kuliah dan mengambil jurusan hukum.
Sepulang kuliah seperti biasa, Michael mendatangi apartemen Hana untuk membacakan buku lalu enak-enak. Kemudian Shin berpindah ke tempat kerjanya Hana. Di sini atasannya Hana memberitahukan bahwa Hana ini akan naik jabatan dan bekerja di kantor. Kembali ke apartemennya Hana. Di sini Michael marah kepada Hana karena Hana tidak tahu kalau hari ini si Michael ulang tahun. Mereka berdua pun berantem terus baikan lagi. Ya kayak ABG pacaran lah, berantem baikan lagi, gitu-gitu aja terus. Setelah baikan mereka pun enak-enak lagi. Sesudah enak-enak, Hana menyuruh Michael untuk kembali ke teman-temannya. Michael pun kembali ke teman-temannya. Sedangkan Hana, dia membereskan barang-barangnya dan pergi meninggalkan apartemen tersebut tanpa sepengetahuan Michael. Ketika Michael kembali ke apartemennya Hana, dia pun kaget karena Hana sudah tidak ada di situ lagi beserta barang-barangnya. Michael pun sadar kalau dia ini ditinggal pergi oleh Hana. Kemudian Shin berpindah ke kampusnya Michael. Terlihat si Michael ini sudah mengikuti seminar tentang hukum. Kemudian keesokan harinya Michael pergi bersama dosen dan teman-temannya untuk menghadiri persidangan. Sampailah mereka ke tempat yang dituju. Kemudian masuklah mereka ke ruang persidangan. Saat persidangan berjalan, Michael sangat terkejut bahwa terdakwa adalah Hana. Si Hana ini dituduh membiarkan 300 wanita Yahudi meninggal di sebuah gereja, dan dia pun dihukum penjara seumur hidup. 10 tahun kemudian, terlihat si Michael sudah menjadi bapak-bapak, dan dia sedang berada di dalam kereta bersama putrinya menuju rumah ibunya. Sampailah di rumah ibunya. Di sini Michael memberitahu bahwa dia ingin bercerai sama istrinya. Shin berpindah ke dalam penjara Hana. Di sini dia mendapatkan kiriman sebuah paket dari Michael. Paketnya berisi seperti alat komunikasi gitu. Sampai di kamar selnya, Hana mencoba alat tersebut, dan alat itu mengeluarkan suara yang tak lain. Suara tersebut adalah suaranya Michael yang sedang membacakan sebuah buku untuknya. Setiap hari Michael ini membacakan buku untuk Hana. Tahun demi tahun berlalu. Kemudian terlihat Michael yang sedang menelpon petugas penjara tempat Hana ditahan. Michael ini menelpon penjara itu duluan karena sebelumnya dia mendapatkan surat untuk menghubungi penjara tersebut. Di sini petugas tersebut memberitahu kalau Hana akan segera bebas. Michael senang mendengar kabar tersebut. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya kenapa petugas tersebut menyuruh Michael menghubunginya. Dikarenakan Hana tidak punya keluarga dan teman, dan si Michael ini satu-satunya kontak yang berhubungan dengan Hana selama di penjara. Kemudian Michael mendatangi penjara tempat Hana ditahan. Sesampainya di dalam kantin penjara, setelah sekian lama mereka tidak bertemu, akhirnya bertemu. Di sini Michael bilang kepada Hana kalau dia sudah menyiapkan tempat tinggal dan pekerjaan buat Hana. Hana pun berterima kasih. Kemudian Hana bertanya, "Apa kau sudah menikah?" Michael menjawab, "Ya, aku sudah menikah dan memiliki seorang putri. Tapi pernikahanku tidak bertahan lama dan kami pun bercerai." Kemudian Michael berkata lagi bahwa dia akan menjemput Hana minggu depan. Lalu dia pergi meninggalkan Hana. 1 minggu berlalu. Kemudian Shin berpindah ke dalam kamar sel Hana. Di sini Hana menumpuk bukunya di atas meja dan melakukan bunuh diri. Sampailah Michael di penjara untuk menjemput Hana. Betapa terkejutnya Michael mendapatkan kabar bahwa Hana telah bunuh diri. Lalu petugas penjara bilang kepada Michael bahwa Hana menitipkan pesan semacam surat wasiat. Isi suratnya adalah, "Ada uang di kaleng teh tua, berikan kepada Michael. Dia harus mengirimkannya kepada putri yang selamat dari kebakaran itu untuknya. Dia yang memutuskan apa yang akan dilakukan dengan uang itu, dan sampaikan salamku pada Michael." Michael pun menangis setelah mendengar isi surat itu. Kemudian Michael langsung pergi ke tempat wanita yang selamat dari kebakaran itu. Sampailah Michael di tempat yang dituju dan bertemulah Michael dengan wanita tersebut. Setelah berbincang-bincang, Michael langsung memberikan kotak teh tua tersebut kepada wanita itu. Kemudian wanita itu membuka kotak tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya, lalu diberikan kepada Michael. Michael pun mengambil uang tersebut dan berterima kasih lalu pergi. Dan Shin pun berpindah. Terlihat Michael sedang di mobil bersama putrinya menuju kuburan Hana, dan putrinya tidak mengetahui hal itu. Sampailah mereka berdua di tempat yang dituju. Sesampainya di depan kuburan Hana, putrinya langsung bertanya siapa dia, dan si Michael pun menceritakan masa lalunya saat bersama Hana kepada putrinya. Film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film Cheerleader. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian ada pendapat tentang film ini atau ada rekomendasi film, silahkan komen di bawah. Saya Rama, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.